masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai masalah dance tadi ya. Kalau kita lihat kan generasi muda yang sekarang itu lebih tidak beraturan. Tidak ada patron-patron yang menjadikan sebuah tidak menginternasional lah kasarnya. Dan cenderung membosankan Kang. Dari musik aja, musik-musik ada zaman sekarang tuh membosankan. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan, EDM semuanya pasti dilari ini ke EDM. Electronic dance music. Dan musiknya gitu aja. Lihat aja nih gerakan nonton konser. Ya. Lihat nih ya, ada videonya nih. 3, 2, 1, go! Saya kok suka ya? Kang Denny, angkatan kami kalau memainkan alat musik yang main gitar, main bass, main drum, bukan mencet tombol. Iya. Zaman sekarang mencet tombol dibilang musisi. Enggak Betul, dong. betul. Kita tuh harus melek sama teknologi. That's right. Iya dong. Kamu bilang apa? Melek teknologi. That's right. That's Ya kan? right. Ayah benar. Kita yang tua-tua berarti yang benar. That's right. That's right. Nih, tadi udah ngeliat nih tarinya anak zaman sekarang cuman Cuman gitu-gitu doang. Iya. Apa coba? Tidak ada keindahannya cuma Tadi nggak lihat yang gini-gini indah semua. Itu angkat tangan karena mau joget, kalau angkat kaki mau dipel. Zaman kita muda dulu cewek-cewek pinggangnya segini nih. Tadi tuh Yuk udah deh. Saya mau jelasin kenapa anak-anak muda kayak gitu jogetnya. Kenapa, Jis? Tapi Jelasin. sebelumnya saya kenalin dulu. Iya. Saya dari barisan remaja unik dan agak norak, tapi maruk sekali. Disingkat. Bruno Mars. Kalau tadi kita lihat sama-sama, itu beda sama yang soneta. Soneta itu cuman ke kanan, ke kiri. Itu tandanya hanya bergerak di tempat. Betul. Nggak ada perubahan. Kalau kita selalu ke depan, ke atas. Selalu ke atas. Maju. Pamer deodoran, Filosofinya, Pak. pamer deodoran. tonton dulu nih gerakan dance zaman dulu. Nih, lihat nih. Itu zaman dulu. Begitu dinamis kan Pak Denny ya. Betul sekali. Iya betul dinamis Ini- banget. Tapi kalau kita dansa kayak gitu zaman sekarang kita dikebukin orang nah. Makan tempat banget. Mereka tuh lebih banyak ke apresiasi. Jadi semua dasar-dasar dari untuk dansa itu semuanya punya patron. Jadi berlaku untuk internasional. Betul. Jadi tidak melihat laginya orang Amerika, orang apa. Semuanya sama. Interupsi sebentar. Boleh. Saya tadi nggak setuju apa yang diomongkan Mas yang pakai topi itu Mas siapa Ajis, namanya? Mas Adis. Mas Ah, Adis Bruno tadi- Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Dari Bruno Mars. Generasi muda katanya tadi goyangnya gini-gini. Iya. Ke atas, ke atas. Optimis. Optimis. Lah apa tadi situ nggak lihat goyangannya John Travolta? Tuh. Kenapa? Menunjuk-nunjuk ke atas. Lebih tinggi lagi. Wah, Tahu nggak apa artinya? Apa? ILK naik ke atas. Mungkin di antara kalian semua nih nggak tahu, saya diam-diam raja disco dulu waktu remaja. Pak Denny. Saya keluar masuk disco stick tiap malam Pak Denny. Ngapain? Itu joget. Ya nyopet. Pak Denny, Kalau Pak Jarwo saya ini nih. sudah merasakan bagaimana muda dan menjadi tua. Ya. Anda apakah bisa merasakan tua nanti seperti saya? Nah. Belum tentu. Itu orang tua tuh menangnya itu. Itu senjata Kalian tuh. andalan itu doang. Tapi kita nggak mau tuanya kayak Pak Jarwo. Yang Nggak pasti mau. itu Pak. Udah. Sekarang kita beralih sekarang ke Breakdance News dulu. Kita dengarkan Breakdance News. Pacaran. Gaya ngedet remaja masa kini terbilang kelewat bebas. Banyak dari mereka yang sudah Ngomong keperawanannya. apaan sih? Keperawanannya di usia 15 tahun. Hal itu sesuai dengan survei yang dilakukan tim riset Badan Penelitian dan Pengembangan di sebuah daerah di Indonesia. Gantian dong Om, yang sempit tempatnya Om. Hasilnya yang sudah dilakukan oleh tim riset menunjukkan bahwa 83%
sudah melakukan yang namanya pacaran. Yang parahnya adalah 33% mereka mengaku pernah melakukan hubungan intim, berciuman, bergandengan. Bahkan mereka pernah melakukan yang disebut dengan meraba daerah sensitif. Ini baru di satu daerah. Kebayang tidak? Bagaimana kalau survei dilakukan se-Indonesia? Makanya untuk generasi muda, jangan pernah pacaran di tempat gelap. Karena apa? Karena gelap, Pak. Nggak kelihatan apa-apa, gelap. Sekian Break Dangerous kali ini. Kita membahas masalah pacaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Anda melihat ada sebuah revolusi dalam berpacaran dengan anak muda yang sekarang? Ya soalnya zaman sekarang tuh serba cepet, harus cepet. Betul. Kalau nggak kena tikung. Betul. Jadi kita kalau mau nembak ya orang yang kita suka itu bisa lewat WhatsApp, Line gitu-gitu cepet. Jadi nelpon juga bisa. Kalau zaman dulu kan kalau mau nyatain cinta tuh berat Pak. Pakai surat. Pakai surat. Wah ribet. Ribet Ditulis pakai surat Adinda. Oh. Sekarang Kakanda sudah berada di belakang benteng Belanda. Doakan Kakanda akan bisa menikahimu segera. Suratnya dikirim pakai merpati. Set, nyampe Ya. nggak tuh merpati? Diterbangin ada Belanda ditembak. Dar, nggak nyampe. Yang baca company. Company. Wah ini ada orang pribumi mau menyerang kita nih. Gitu akhirnya. Jatuh. Jadi ketahuan. Iya. Tapi di situ sisi emosionalnya di situ, sisi romantisnya di situ. Urusan cinta itu urusan personal Iya. antara dua orang. Zaman sekarang, anak zaman sekarang kalau pacaran, urusannya jadi masalah publik. Betul. Sayang-sayangan di sosial media. Semua jadi tahu apa yang dilakukan. Orang zaman dulu tuh kalau pacaran pakai surat itu ya, Hah? itu membantu banyak orang untuk bekerja. Betul. Iya kan? Kita butuh kertas, ada pabrik kertas nyediain. Nah, Pulpen atau pensil, pabrik pensil nyediain. Betul. Kirim surat beli perangko, ada yang nyiapin perangko. Itu banyak banget menghasilkan devisa untuk negara loh waktu kita pacaran zaman dulu. Kalian gak pernah merasakan tegangnya nungguin surat ya nggak? Kita kan dulu suka tegang, dikirimin surat nggak ya? Kalian sekarang hanya tegang Deg-degan. nungguin pesanan online datang atau tidak kan? Ya. Betul. Kalian pakai apa? Pakai gadget? Pakai gadget Belum pernah ketahuan sih. Saya mah udah. Lu yang nggak jago berarti. Lupa dihapus. Iya, makanya lupa dihapus. Sekarang lagi ngetren itu vlog. Ya kan, video blog gitu. Jadi kita kegiatan apapun yang kita lakukan, kita bisa rekam dan orang-orang bisa ngeliat kegiatan kita. Udah Apalagi semua kalau harus lagi dibagi pacaran. ke semua Iya. orang. Nggak punya privasi lagi dong Betul. kita. Sekarang Itu generasi dia. open, Itu. terbuka semua. Sekarang tuh Tapi- open. Misalkan lagi pacaran, terus kita bikin vlog, kita lagi ngapain, keseharian kita ngapain, hobi kita pamerin sama orang supaya teman-teman kita bisa ngeliat. Kalau udah banyak yang nonton, ada iklan, kita dapat duit. Ada keuntungan tersendiri dari anak-anak muda ini yang suka berpacaran terus ngevlog, kirim status kemana. Untungannya di mana? Buat kita para orang tua untuk mengkontrol anak-anak kita tuh Anak-anak. udah sampai di mana. betul. Aduh. Boleh yang ini tepuk tangan. Bagaimana kita untuk mengungkap cinta itu dengan getaran-getaran hati. Nah, gimana nih, gimana nih? Pakai perasaan. Dulu nembaknya gimana? Nembak pasangannya gimana dulu tuh? Nembaknya juga butuh bertahun-tahun, tahu nggak Anda? Saya aja waktu kenal sama istri saya. Ini pacaran di depan itu ya Pak, di teras ya Pak ya biasanya. Tapi di luar, di belakangnya tuh ada orang tuanya pura-pura baca koran lah. Gitu kalau ini ya ngerasain ya Pak ya. Berasa itu Pak Ya. Denny. Atau modusnya ini Kang, pinjem buku di sekolah. Ya benar itu. Pinjem buku di sekolah kayak lagu ini, B. Buku ini aku pinjam, Itu nggak B juga sih. kan ku tulis sajak indah, hanya untukmu seorang. Tentang mimpi-mimpi. Malam. Engkau tahu, Dia. dia tahu dong. Dia rasakan, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, jangan hentikan. Cinta ini milik kita. Ini Indah tuh Kang, indah romantis itu. ya. Ini kalau romantisnya kena lah. Iya. Zaman-zaman dulu tuh. Pinjem buku matematika Iya, yang tadi betul. boleh nggak dipinjemin
Pas nyampe rumah ditulis surat di situ dibalikin. Padahal itu modus. Indah Kang, ada Iya, betul. Romantis Ada kena. sebuah perjuangan. Ada perjuangan, nggak Iya. cuma modal jari kena. doang nge-WhatsApp. Privasi juga Teman-teman ada. anak muda yang sekarang itu memang dia lebihnya, alah nggak usah, kadang-kadang juga perempuan bisa nembak laki-lakinya. Yes, to the point aja. To the point. gitu. Bentar ya, kasih contoh ya, saya kasih contoh Nih, ya. Apa tuh Pak Jarwo? Kita lihat bersama-sama bagaimana anak muda sekarang itu kalau putus cintanya seperti apa. Ini kebayang ya, mereka tuh terlihat apa ya, rapuh ya, cengeng gitu. Dan itu diperlihatkan. diungkapkan, apa-apa Iya. diungkapkan, nggak punya privacy. Kebebasan yang kebablasan Pak Denny itu. Udah seharian gak mandi, gak makan, gak tidur dan cuma ingin nangis. Terbayang kasih sayang kamu. Hidupku dan luar hancur, lemah banget Pak Denny. Tidak punya fighting spirit Kang Denny anak zaman sekarang itu. Terus generasi anehnya, lemah, tempe, iya. menye-menye. Ini kan udah lemah gitu, terus di bawahnya tuh ada yang nge-likes 68 orang. Itu orang yang nge-likes itu, di mana gitu. Itu pasti yang nge-like satu spesies sama yang posting. Anak muda rapuh ini seperti apa kok? Banyak banget yang digituin. Gini ya Pak Denny, saya mau ralat ya. Silakan. Kalau tadi dibilang anak muda itu nggak punya privacy, terus nggak ada fighting spirit, kita curhat di sosial media. Sekarang kalau orang zaman dulu itu curhat itu di diary, pakai digembok-gembok segala. Iya. Itu apa tujuannya? Buat apa? Udah tulis panjang-panjang, udah mewek-mewek ditulis tapi digembok nggak ada yang Itu ngeliat. untuk warisan anak dan cucunya nanti. Makanya orang zaman dulu Pak Denny kebanyakan Bagaimana kasih orang tuanya mewarisi kata-kata romantis dan Iya. kekuatan dirinya untuk menghadapi kepatannya cinta. Curhat itu Ah. kepanjangannya curahan hati. Betul. Kemana hello. kita mencurahkan? Kita harus share dengan orang lain. Apa gunanya satu sama lain kita sebagai manusia Oh, setuju. sosial harus berbagi. NGO. OMG. Kebalik. Silakan Kang Maman. Nostalgia mengandung melankoli tapi juga mengandung penghiburan. Parfum masa silam membuat para perindu sering berbahagia sehingga tak jarang lahir pernyataan, masa muda kami lebih berwarna dari kalian. Masa muda kami lebih santun dan beretika daripada kalian. Padahal setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tak bisa dibanding-bandingkan, tak bisa dibeda-bedakan, cuma bisa disandingkan sebagai bagian dari rangkaian perjalanan sejarah. Iya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya tahu penyanyinya Ini Najwa sejarah Shihab. musik. Hah? Najwa Shihab penyanyinya judulnya Mamma Mia. Ya, Mami ya. Pak Najwa Shihab pernah nyanyi di karaoke Pak, saya dengar Pak. Hati-hati, pencemaran nama Saya pernah baik dengerin loh, Pak, saya hati-hati nggak loh. bohong Pak. Kok pencemar? Najwa Shihab waktu karaoke ulang tahun ini nyanyi lagu itu Pak. Najwa Mamma Shihab. Mia. Down around the corner, how am I from here?